Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang beriman. Semoga selalu diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan kisah inspiratif sebagai motivasi dan pengetahuan kita akan 11 ramalan Gus Dur yang jadi kenyataan. Di antara sekian orang yang pernah menduduki kursi kepresidenan Indonesia, ada satu sosok yang menarik dan beda dari yang lain, yaitu Gus Dur. Kyai Haji Abdurrahman Wahid adalah Presiden Indonesia keempat. Beliau merupakan keturunan dari seorang ulama terkenal, yaitu Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Gus Dur memang memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh presiden-presiden sebelum atau setelahnya. Selain humoris dan bersahaja, sifatnya yang sering dirindukan banyak orang adalah Gus Dur seringkali tertidur tak kenal tempat. Tapi di sini kita akan membahas tentang hal yang lain, yaitu tentang 11 prediksi Gus Dur yang menjadi kenyataan. 1. Prediksi Jokowi menjadi presiden. Nah, kalau prediksi ini sudah terbukti sekarang, dan telah menjadi kenyataan kalau Joko Widodo kini menjadi presiden Indonesia, bahkan menjabat sampai 2 periode. Prediksi Gus Dur ini terjadi pada 8 Agustus tahun 2006. Yang pada saat itu, Gus Dur sedang mampir ke rumah dinas wali kota Solo. Yang pada saat itu, Jokowi baru menjabat sebagai wali kota Solo selama 6 bulan. Dalam perbincangannya, Gus Dur berkata, siapa yang dikehendaki rakyat, termasuk Pak Jokowi ini, kalau dia jadi wali kota yang bagus, kelak juga bisa jadi presiden. Pada saat itu, Pak Jokowi menanggapinya hanya dengan senyum-senyum saja, karena tidak ada gambaran sedikit pun untuknya menjadi presiden pada kala itu. Tapi ternyata 8 tahun setelahnya, apa yang dikatakan Gus Dur menjadi kenyataan, di mana Pak Jokowi terpilih menjadi presiden di pemilu tahun 2014. 2. Prediksi lengsernya Soeharto. Ini adalah salah satu prediksi Gus Dur yang paling fenomenal. Bagaimana beliau memprediksi tentang lengsernya jabatan Presiden Soeharto. Kisah ini diceritakan oleh seorang tokoh Islam Indonesia, yaitu Kyai Haji Buhari Masluri. Kyai Haji Buhari mengatakan, 11 bulan sebelum Soeharto jatuh, saya Gus Dur, Mustafa Zuhad Toha, pengurus NU Jogja membicarakan berbagai masalah. Tapi tiba-tiba Gus Dur bilang dalam bahasa Jawa, wes sausang rembukui, Pak Harto sedilo meneh jatuh. Artinya sudah tak usah bicarakan itu, sebentar lagi Pak Harto jatuh. Waktu itu, mereka tidak terlalu menanggapi perkataan Gus Dur, karena pada kala itu, Soeharto memiliki kekuatan yang sangat kuat, baik dari kekuasaan militer, politik dan ekonomi, yang bisa dikatakan mustahil untuk melengsarkan Soeharto dari jabatannya sebagai orang nomor 1 di Indonesia saat itu. Tapi kenyataannya, apa yang dikatakan Gus Dur benar-benar terjadi. 1 tahun setelah perkataan Gus Dur itu, lengserlah Soeharto akibat pergerakan rakyat Indonesia yang luar biasa. 3. DPR seperti taman kanak-kanak. Kejadian ini terjadi ketika Gus Dur dimintai pertanggungjawabannya oleh DPR. Kala itu terjadi pada tahun 2001. Di depan para anggota DPR, Gus Dur dengan beraninya mengatakan secara lantang, DPR seperti taman kanak-kanak. Pernyataan dari Gus Dur ini memunculkan reaksi yang beragam. Ada yang marah, bahkan ada yang menilai Gus Dur gila dan asal bicara. Tak lama setelah Gus Dur lengser, roda pemerintahan terus berjalan. Ternyata DPR baru kemudian menunjukkan tingkah polanya mirip taman kanak-kanak dengan peristiwa nyaris saling pukul dalam sidang paripurna di DPR. Kemudian ada kebiasaan-kebiasaan lain yang mencerminkan kekanak-kanakannya, mulai dari sering jalan-jalan, tidur di waktu rapat penting, dan lain-lain. Meskipun Gus Dur telah mengatakan hal kontroversial tersebut, Gus Dur mengakui bahwa dirinya menyesal kalau sudah mengatakan hal itu. Kyai Haji Maman Imanul Haq Fakih, atau yang akrab dipanggil Kang Maman, di satu kesempatan pernah berbincang-bincang santai dengan Gus Dur. Waktu itu Gus Dur mengatakan, saya menyesal menyamakan DPR dengan taman kanak-kanak. Kang Maman spontan menanggapi kenapa? Karena itu lembaga negara ya. Gus Dur menjawab bukan. Karena itu, saya merasa berdosa telah meremehkan anak-anak yang suci, cerdas dan kreatif dengan anggota DPR yang kotor, dan kreatif mencari celah untuk mendapatkan uang. Gimana menurut kalian?
Terbukti nggak perkataan Gus Dur tentang DPR ini? 4. Prediksi menjadi presiden. Entah ini adalah sebuah optimisme, atau memang Gus Dur bisa membaca masa depan. Prediksi Gus Dur. Ini berawal dari cerita perbincangannya Gus Dur dengan Luhut Binsar Panjaitan. Ceritanya pada suatu hari, Luhut bertemu dengan Gus Dur saat Luhut hendak berangkat menjadi duta besar Indonesia untuk Singapura. Dan tiba-tiba Gus Dur berkata, "Luhut tidak perlu menjadi duta besar, karena sebentar lagi saya akan menjadi presiden. Ini kiai saya ada 9, ada 1 dari Lampung. Saya dapat bisikan, kalau saya jadi presiden." Nah, opung Luhut pun pada saat itu tidak terlalu menanggapi pernyataan Gus Dur tersebut, karena mengira kalau Gus Dur sedang bercanda, dan Luhut tetap berangkat terbang ke Singapura untuk menjadi duta besar. Tapi nggak disangka-sangka, Luhut pun kaget. Ternyata nama Gus Dur ada di dalam kandidat-kandidat presiden di pemilu tahun 1999. Dan benar saja, hasilnya Gus Dur terpilih menjadi presiden di tahun 1999. 5. Prediksi pelengsaran dirinya sebagai presiden. Selain memprediksi akan dirinya menjadi presiden, Gus Dur juga ternyata pernah memprediksi kalau dirinya akan lengser sebagai Presiden Indonesia keempat. Ketika Gus Dur pernah ditanya dalam sebuah acara stasiun televisi tentang siapakah yang harus bertanggung jawab atas pelengseran dirinya sebagai presiden, Gus Dur berkata, "Besok-besok juga akan terbukti oleh bangsa ini sendiri." Namun Gus Dur sempat menyebut 2 nama yaitu Megawati dan Amin Rais. Dalam upaya mencopot Anda, siapa orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan tersebut menurut Anda? 2 orang. Siapa Amin Rais dan Megawati? Mengapa? Tanya sana dong sama orangnya, kata Gus Dur. Dan kenyataan di masa depan. Setelahnya terbitlah buku yang berjudul Menjerat Gus Dur, yang ditulis oleh Ferdika Rizky Utama, yang menjawab semuanya tentang nama-nama yang menjadi dalang lengsernya Gus Dur. Saat itu Gus Dur belum genap menjabat 2 tahun. Tapi udah dilengserkan oleh MPR dan elit-elit politik lainnya. 6. Memprediksi ajudannya menjadi Kapolri. Jenderal Purnawirawan Polisi Sutarman pernah menjadi ajudan dari Gus Dur. Sebagai ajudan, tentu saja Sutarman menempel terus dengan bosnya itu. Sampai sewaktu-waktu dia diajak ngobrol oleh Gus Dur. Gus Dur mengatakan kalau karir Sutarman akan mulus dan dia memprediksi Sutarman akan jadi Kapolda, lalu setelah itu jadi Kapolri. Awalnya Sutarman tak percaya dan menganggap Gus Dur waktu itu sedang bercanda, karena baginya mimpi untuk menjadi Kapolri aja dia nggak pernah. Tapi ternyata apa yang diprediksikan Gus Dur itu benar semua. Jenderal Sutarman naik menjadi Kapolda. Setelah itu naik menjadi Kabar Reskrim. Sebelum akhirnya diangkat menjadi Kapolri oleh Presiden SBY. 7. Memprediksi Kiai Haji Said Akil menjadi Ketua PBNU. Jadi ceritanya pada suatu hari Kiai Haji Said Akil diminta untuk menyediakan air putih dan roti tawar untuk sarapan. Setelah itu Gus Dur meminta Kiai Haji Said Akil untuk membacakan Ihya Ulumuddin. Tapi baru aja dibacakan, Gus Dur malah tertidur bahkan sampai mendengkur. Namun 5 menit kemudian Gus Dur terbangun dan tiba-tiba langsung mengatakan, "Sampean akan jadi ketua PBNU di atas usia 55 tahun. Dan ternyata, prediksi Gus Dur jadi kenyataan lagi. Kiai Haji Said Akil terpilih di Muktamar ke-32 NU di Makassar pada usia 56 tahun. Gak cuma menebak Kiai Haji Said Akil menjadi ketuanya saja, tapi tebakan tentang umurnya pun sangat tepat. 8. Prediksi Ahok menjadi gubernur. Ternyata naiknya Ahok menjadi gubernur telah diprediksi Gus Dur dari jauh-jauh hari. Pada saat itu, Ahok sedang mencalonkan diri sebagai gubernur Belitung, namun pada pemilihan tersebut, Ahok kalah telak. Pada waktu itu, Gus Dur memberikan semangat untuk Ahok yang habis gagal di pemilu Bangka Belitung. Kemudian Ahok berkata kepada Gus Dur, "Udahlah Gus, gak usah gugat-gugat lagi. Orang Cina itu emang gak akan bisa jadi gubernur Gus." Lalu Gus Dur pun menjawab, "Siapa bilang? Jangankan jadi gubernur, jadi presiden aja kamu bisa kok." Alhasil, Ahok pun berhasil menduduki jabatan gubernur DKI Jakarta
ketika Pak Jokowi terpilih menjadi presiden pada tahun 2014. Lalu terbukti lagi kan prediksi Gus Dur, tapi prediksi Ahok yang akan menjadi presiden itu masih belum terbukti. 9. Memprediksi skor Piala Dunia. Presiden Indonesia keempat ini memang dikenal sangat menyukai sepak bola. Bahkan dulu, Gus Dur sering menulis analisis tentang sepak bola di majalah Tempo dan Kompas. Di satu waktu, Gus Dur pernah memprediksi skor Piala Dunia 98. Yaitu antara Brazil dan Skotlandia. Waktu itu Gus Dur bilang, pertandingan akan berakhir 2-1 untuk Brazil. Dan prediksinya saat itu ternyata sangat tepat. Brazil menang dengan skor 2-1 dari Skotlandia. Nah, karena prediksinya tepat, Gus Dur pun sering menjadi langganan wartawan pada kala itu. Jika sedang ada banyak laga pertandingan sepak bola untuk ditanyakan prediksi-prediksi selanjutnya. 10. Memprediksi kematiannya sendiri. Prediksi ini terungkap setelah percakapan Gus Dur dengan Profesor Soehardi, yang merupakan guru besar Universitas Gadjah Mada, dan pernah menjadi Dirjen Kehutanan di masa jabatan Gus Dur. Di ruang rumah sakit beberapa hari sebelum wafatnya Gus Dur, ketika Profesor Soehardi menjenguknya, Gus Dur mengatakan, "Pak Hardi, saya titip bangsa ini, tolong ikuti dan kawal pansus Century di DPR. Besok Kamis saya akan pulang ke Tebu Ireng dengan diantar banyak orang. Saya sudah ditunggu ayah saya di sana." Nah, buat yang belum tahu, Tebu Ireng merupakan pesantren sekaligus kampung halaman Gus Dur yang didirikan oleh Kyai Haji Hashim Asy'ari pada tahun 1899. Di Tebu Ireng ini pula ada makam ayahanda Gus Dur, yaitu Kyai Haji Wahid Hasyim. Setelah perkataan Gus Dur di ruang ICU waktu itu, pada hari Kamis kemudian, Gus Dur dinyatakan meninggal dunia, sesuai dengan perkataannya ke Pak Hardi. Dan hari di mana wafatnya Gus Dur menjadi momen yang sangat sedih untuk masyarakat. Dan kala itu memang benar-benar sesuai perkataan Gus Dur. Ada banyak sekali orang dari berbagai golongan mengantarkan beliau ke peristirahatan terakhirnya, bahkan disiarkan di TV nasional selama berminggu-minggu. 11. Prediksi Prabowo menjadi presiden. Nah, kalau yang ini prediksi yang belum terjadi. Tapi dari 3 calon presiden, ada satu orang yang pernah disebut-sebut oleh Gus Dur, yaitu Prabowo. Prabowo Subianto sudah beberapa kali kalah dalam pemilihan presiden. Namun rupanya Prabowo tidak menyerah begitu saja. Sebagai seorang prajurit, dia akan berjuang sampai titik darah penghabisan dan tak akan pernah mengenal kata menyerah. Tentang Prabowo ini, melalui kesaksian Kyai Haji Irfan Yusuf Hasyim, Gus Dur pernah memprediksi bahwa Prabowo Subianto akan menjadi presiden setelah usianya matang. Pengertian matang di sini adalah usia tua. Menurut kalian, prediksi ini betul-betul akan terjadi enggak di masa depan? Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan dan keimanan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.